Shalom Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian siap untuk diberkati Tuhan pada saat ini. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang harus kita ketahui dan dilakukan untuk supaya mengalami berkat Tuhan pada waktu kita beribadah. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus angkat yang harus dilakukan. Tentunya saudara ada suatu kerinduan yang besar pada waktu saudara di rumah. Saya mau datang kepada Allah dengan apa yang kami bawa adalah hidup kami, hati kami, yang kami mau mempersembahkan suatu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan saya percaya saudara pada saat saudara mau melangkah dan pada waktu saudara masuk dalam suatu gereja, saudara tidak melihat ke kanan, kiri, ke belakang atau aktivitas, tapi duduk di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan setiap pribadi, dia hidup dengan menguduskan diri di hadapan Tuhan. Menguduskan diri di hadapan Tuhan. Baik dalam kami mau melayani Tuhan, baik kami dalam beribadah, baik kami dalam beraktivitas, semuanya diawali bersumber di bawah kaki Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, menguduskan diri di hadapan Tuhan, karena kami datang kepada Allah yang Maha Kudus. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus, saudara yang Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini ada suatu tema. Dan ini adalah suatu yang pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kalau kita melakukan, kuduskanlah dan jagalah hati. Kuduskanlah dan jagalah hati. Amin. Kuduskanlah dan jagalah hati. Saudaraku yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus dalam Ayub pasal yang 1 ayat 5. Ini orang, Ayub ini orang yang saleh, yang berkenan pada Allah, hidupnya benar di hadapan Allah pada waktu namanya Ayub. Dia melakukan sesuatu setiap pagi, memanggil anak-anaknya semua datang, kumpul. Karena Ayub itu kaya, dalam kekayaannya itu kadang-kadang bisa memberikan suatu membahayakan buat anak-anaknya. Anaknya selalu berpesta malam, tetapi ada tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk supaya anak-anaknya itu hidupnya itu diberkati Tuhan dan kudus. Maka pagi itu dipanggil semua, dipanggil semua, ya. Terus dipanggil untuk apa? Diajak doa, diajak mengakui dosa-dosanya. Dikatakan Ayub menguduskan anak-anaknya. Saudara, mari kita lihat. Oh ya betul, bagus. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah yang dilakukan Ayub senantiasa. Kita hidup dalam zaman kasih karunia. Maka dalam perjalanan hidup kita lepas dari kesalahan dan dosa.
dalam perbuatan-perbuatan kita, baik dalam pikiran kita jujur aja. Dalam setiap saat kadang-kadang muncul pemikiran-pemikiran yang cenderung untuk berbuat dosa. Apalagi pada saat saudara bisa membuka HP dan sebagainya dan mengotori pikiran saudara. Tetapi firman Tuhan, kita hidup dan kasih karunia perlu mengontrol, mengoreksi diri kita. Kita minta ampun sama Tuhan segala dosa kesalahan apa yang dilakukan. Baik pada waktu menghadapi anak-anak, menghadapi masalah apa-apa, sering apa yang kita katakan. Kadang kita firman Tuhan tidak bisa kontrol lidah kita, tidak bisa menjaga lidah kita, apalagi hati kita, sehingga dia harus berkata-kata yang jorok, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang tidak bisa membangun, yang menyakiti hati orang lain. Itu dosa. Marah. Siapa yang Tuhan Yesus Kristus perlu, karena hidup dan kasih karunia kita datang kepada Tuhan, ampuni. Dan kita sudah diampuni dosa kita pada Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, dosa perbuatan setiap saat, setiap waktu sering kita lakukan. Oleh sebab itu perlu kita menguduskan diri. Kita datang kepada Allah, minta berikan suatu pengampunan. Biarlah Roh Kudus, Roh Kudus itu bekerja. Kalau Roh Kudus hanya diam dalam pojok hati, pada ruangan yang luas, yang lainnya itu adalah suatu hal yang kedagingan. Bagaimana mungkin bisa bekerja? Oleh sebab itu kalau ada sampah-sampah yang menghimpit hati kita yang ada di dalam Roh Kudus, kita buang. Kita dengan pengakuan di hadapan Allah, kita melepaskan pengampunan bagi mereka yang mungkin kita benci, yang menguduskan diri di hadapan Allah. Amin. Perhatikan, saudara tadi rindu sekali untuk melihat mujizat. Dan itu pasti akan terjadi. Ingin dilepaskan pergumulannya, Tuhan jawab. Dipulihkan keadaan ekonomi saat ini sedang mengalami kesulitan dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Tetapi ada satu hal yang tadi katakan, Tuhan bicara, kuduskanlah diri. Bukan Yohanes di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima, kuduskanlah diri hari ini. Jika yang menguduskan, besok kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Besok kamu akan lihat mujizat sebelum menyeberang surga. Ada waktu firman Tuhan disampaikan dalam Yohanes pasal 15 yang ketiga. Firman itu menguduskan. Engkau sudah bersih karena firman. Tidak perlu ditulisnya. Ini tadi boleh dituliskan. Dalam Efesus 4 katakan, buang itu sampah-sampah, ada kepahitan, geram, fitnah, semua buang. Hati ini kudus karena Roh Kudus dia. Roh Kudus di dalam hati kita. Kalau penuh dengan sampah, Roh Kudus yang mau tidak kerasa, tidak bekerja. Jadi pada waktu Daud sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia jadi raja. Oh, dia memuji Tuhan seperti orang gila, luar biasa, dengan urapan yang luar biasa.
Waktu dia memuji Tuhan, si Saul itu kerasukan. Roh yang merasuk pada Saul keluar karena ada kuasa dan urapan. Tapi pada saat Daud itu jatuh dalam dosa, dalam Mazmur katakan, sampai jangan rohmu tinggalkan aku. Jangan rohmu tinggalkan aku. Sudah yang dikasih Tuhan Yesus itu cuma yang sekarang ini. Sudah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Maaf kalau di sini mungkin tidak ada. Saudara mau melayani Tuhan. Saudara mau memimpin pujian, baik memimpin pujian, baik singer, song leader, atau choir. Asal-asalan. Mungkin persiapan lahirnya oke. Harus pakai ini seragam yang baik itu. Tuhan melihat yang dilihat apanya? Luarnya. Apa yang dilihat? Hatinya. Dan apabila si pemimpin pujian, saat itu ada waktu mau melayani Tuhan, waktu mau menyampaikan firman Tuhan atau yang lain Tuhan, marah-marah, bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak, langsung datang ke gereja di atas mimbar. Bisakah memuji Tuhan? Bisakah memimpin pujian? Apa yang keluar dalam auranya? Urapankah? Kuduskanlah. Salah satu berapa tahun yang lalu saya dibawa oleh Tuhan untuk memimpin, untuk mencari kelompok-kelompok pelajar. Ada temu pelajar, ada persekutuan pelajar di antara SMP Negeri 8. Kami kelola, kami bina persekutuan. Di antara sekian dalam pembinaan ada seorang, maksudnya seorang wanita yang gadis, benar-benar dia dipakai Tuhan dalam pujian, dengan urapan, sampai dipanggil dengan Yesus people atau Yesus people persekutuan hamba-hamba Tuhan, persekutuan dari pengusaha itu namanya apa? Dia punya persekutuan, dia dipanggil melayani. Dia masih single, masih SMP, kelas 3 biasa. Saya senang karena merasa kita membina dia menjadi anak Tuhan yang diurapi, yang pakai Tuhan dalam pujian, orang. Tapi di sini juga banyak pujian yang diurapi Tuhan. Saya merasa yang pujian pada batin karena siap dengan persiapan sungguh. Plus urapan. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah dia pujian itu beda dan pingsan. Anak gadis pingsan benar. Lalu dibawa ke dokter. Karena nyata apa? Dia hamil. Masih pelajar kelas 3 SMA. Dan akhirnya tidak bisa haji. Ya sudah turun. Dia bisa menjaga. Dia bisa menjaga kudusan urapan dari Tuhan. Jatuh. Amin. Sampai Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya berikan contoh sekarang. Seorang contoh ya.
yang dia melayani Tuhan dengan asal-asalan dan merasa dia anaknya hamba Tuhan. Imamat pasal yang ke-10, 1 dan 2. Cermati betul-betul. Ini jemaat langsung jajan. Para hamba-hamba Tuhan, para pelayan mulai diangkat. Ketingkat lebih daripada rata-rata atau di atas rata-rata. Ya. Imamat pasal yang 10 berapa tadi? Satu dan 2 atau bisa ya saya kira 1 dan 2 kelanjutannya. Lihat anak-anak Harun itu orang apa hamba Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraan, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Yang harus melayani itu adalah orang lain, tapi anak-anaknya lancang, merasa aku anaknya. Terus masuk. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Ini memberi nasihat, pokoknya kalau mau melayani Tuhan harus ada persiapan. Dengan suku-suku tadi, persiapan hati kudus. Ya, saya percaya mujizat Tuhan. Waktu pujian penyembahan dari atas pujian umatnya, Allah bertata. Tuhan mencurahkan kuasa. Belum sampai khotbah, waktu mujizat mereka semua sudah lepaskan Tuhan. Luar biasa. Amin, saudaraku. Ini satu, saya tidak akan lama-lama, tapi Roh Kudus akan menerjemahkan dalam hati saudara. Harus melayani. Sekali lagi, Tuhan itu bukan melihat luarnya, penampilannya, tetapi lihat hati. Anak-anak Tuhan yang semua datang pada Tuhan saat ini dengan kesungguhan hati, mencari Tuhan, dengan mengasihi Tuhan. Lalu mulai dari awal dia berdoa dan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan akan lakukan sesuatu keajaiban yang luar biasa. Tuhan memberikan upah yang mereka bersungguh hati terhadap saudara Tuhan Yesus Kristus. Ini ada contoh yang lain. Dia mau mempersembahkan korban kepada rasul-rasul. Dan pada waktu itu ada suatu himbauan untuk mempersembahkan korban. Lalu hasil penjualan tanah apa itu ya diletakkan di bawah kaki rasul. Itu adalah sungguh-sungguh. Tapi ini ada seorang, Kisah Rasul 5 ayat 1 ya. Saudara sudah tahu ini. Ya, Kisah Rasul 5 ayat 1. Siapa? Tuhan itu melihat hati. Ada seorang lain yang bernama Ananias yang beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Lanjut. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil. Setahu istrinya
dari hasil penjualan dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Lanjut. Tetapi Petrus berkata, Petrus itu bukan Tuhan, tetapi Petrus, di dalam Petrus ada Tuhan, ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah bekerja penuh dalam hatinya, dapat melihat hati, melihat iman. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Hatinya dikuasai iblis apa dikuasai roh? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selanjutnya, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukanlah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Terus selanjutnya ada akibat. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Kalau mempersembahkan hidup itu dengan apa ya, persembahan yang hidup dan kudus, persembahan yang hidup kudus, ya hidup, semuanya hidup. Yang main pujian mereka mempersiapkan dengan hati yang kudus, dengan semuanya akan hidup ibadah. Roh Kudus akan bekerja. Tapi kalau tidak, mati. Ibadah itu wah, seperti mati. Apalagi didukung. Baik pemain musik, baik semuanya memang dipersiapkan. Saya masih ingat dengan seorang hamba Tuhan namanya Pak Duduk Kotambung. Dia adalah pemain musik gereja, bahkan dia suka memberi pelatih kur di mana saja yang terkenal gereja. Tani, ada sawahan dan sebagainya. Tapi sekarang sudah dipanggil. Ada waktu itu dia menasihat akan ada suatu KKR atau pentas, ya, apapun juga, semua main musik dan pujian semuanya ngumpul, doa, puasa, menguduskan. Ya, itu anaknya sakit dan ditangkap. Bukan hanya istrinya juga datang. Semuanya. Amin. Lalu sekarang yang kedua, ini tentang menguduskan ini. Amin. Saudara tahu? Saudara paham? Paham? Yang kedua sekarang ini langsung. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Maka dalam dirimu akan terpancar apa? Kehidupan. Amsal 4 ayat berapa ya? 23. Kita harus menjaga. Dijaga dengan apa? Dengan firman. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setelah dikuduskan oleh darah Tuhan, disucikan darah Tuhan, dan dia kasihkan kau diberikan roh yang baru, roh yang taat. Maka Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tinggal dalam hati yang baru, yang sudah dikuduskan. Lalu dikenal ada lain baru yang tinggal di sini. Semuanya harus di
Dijaga oleh apa? Oleh firman Tuhan. Contoh dalam Kejadian pasal yang pertama, tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Allah menciptakan lagi fungsinya dan adanya manusia yang terakhir, yaitu Adam dan Hawa. Dan pada waktu itu Adam dan Hawa memang diciptakan dengan kudus, dengan roh. Bosnya, napasnya Allah dibuskan, lalu ditempatkan di Firdaus. Di semua alami kebahagiaan yang luar biasa. Karena Firdaus itu surga, bahagia, nikmat. Lalu Tuhan telah berfirman, jangan, engkau sudah ketempatkan tempat ini, kau boleh makan semua buah yang ada. Tapi sekali lagi, jangan kau makan atau sentuh buah itu yang ada di taman, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau makan, maka kau akan mati. Tetapi dia dengar firman itu sudah dimasuk ke dalam hatinya, mungkin ya, ya pasti ya. Tapi tidak bisa menjaga. Saat itu iblis datang, mempengaruhi. Itu sering terjadi. Itu namanya godaan. Setiap hari, setiap detik, setiap apa, lewat apa, keadaan situasi, lewat HP, semuanya godaan itu datang, membuat kita jatuh dalam dosa. Kalau engkau makan, justru engkau akan seperti tergoda. Apalagi dilihat buahnya itu, dia makan. Lalu ketika dia makan, dia jatuh ke dalam dosa paruh. Dia tidak lagi menjaga hatinya. Dia mati, akhirnya diusir dari taman Firdaus. Jaga hati dari segala waspada. Kami merasakan berkali-kali godaan sebagai hamba Tuhan, dan kami tidak akan mengungkap. Kadang-kadang saya menangis melihat istri saya sakit, tidak berdaya, tidak bisa melayani saya, dan pelayanan saya itu mesti berulang. Dan mungkin kalau dia sudah tempat ini dia berkembang sulit, tapi tempat lain, baik di luar kota berkembang sulit. Tapi ada godaan-godaan yang membuat akhirnya saya jatuh ke dalam dosa. Tapi firman itu menjaga hati. Sehingga saya jatuh ke dalam dosa. Dan kita akan belajar. Jaga hatimu dari segala waspada. Hati dijaga. Anak-anak muda, saya berikan nasihat agar kami melindungi. Dalam saat-saat situasi anak yang muda itu bisa dengar firman Tuhan. Yang mungkin dia ada tugas, dan itu doa. Mungkin ada sesuatu berbeda, supaya mereka ada bekal. Mungkin gitu, supaya bisa menjaga. Sekarang untuk pasangan, banyak di antara mereka yang mengalami kegagalan dalam rumah tangga karena tidak ada bekal. Dan hampir sampai hanyut menjual Tuhan Yesus. Pindah keyakinan karena cinta, karena apapun. So, ini jangan sampai terjadi. Tuhan itu setia.
Tuhan pasti sediakan semuanya yang terbaik. Kalau umpamanya sekarang ada anak-anak Tuhan yang sedang melalui proses memilih pasangan, jangan putus asa. Jangan tinggalkan pasangan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mengubah pasanganmu. Dia akan bertobat. Walaupun banyak tantangan yang membuat kita jauh, yang membuat kita harus meninggalkan, tetapi tetaplah berharap pada Tuhan. Jaga hatimu dari segala kewaspadaan. Tinggallah dalam kekudusan. Firman Tuhan ini baru bicara tentang hati. Terus untuk menjaga bibir ada juga, nggak fokus. Tapi itu yang penting hati dulu. Ya. Lalu sekarang selanjutnya contoh orang yang berhasil menjaga hati. Berhasil menjaga hati. Kita lihat ini. Yusuf, Kejadian 39 kalau nggak salah. Perhatikan. Nah, prosesnya. Kejadian 39. Ya, kalau ini pertolongan. Ayat 7 dan 8. Kejadian 38 ayat 7 dan 8. Orang yang hidup benar dan benar, prosesnya apa? Tantangannya berat, tetapi dia bisa menjaga karena diajar oleh firman Tuhan. Bahkan dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Selang beberapa waktu, istri tuanya memandang Yusuf dengan girang. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Itu siapa? Istri Potifar. Istrinya Potifar adalah penguasa, ya pasti cantik. Wah, mungkin orang dahsyat. Oh, kesempatan nih, baik. Sikat aja. Dunia kan begitu. Tapi dalam hatinya Yusuf, karena dijaga oleh Dia, ada Tuhan. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaan. Terus bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Semuanya dikuasai, tetapi untuk Anda bukan kekuasaan Tuhan, karena kau istrinya. Selanjutnya Tuhan Yesus menolak untuk berbuat dosa, menjaga Saudara Tuhan Yesus Kristus. Kalau di dalam hati kita ini penuh dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan dalam Korintus 1 disebutkan,
Engkau adalah pelayanan dalam perjanjian baru, yaitu ibarat surat yang ditulis, bukan dengan tulisan yang tangan, tapi ditulis oleh Roh Kudus. Bukan ditulis seperti Musa menuliskan di batu, tetapi ditulis oleh Roh Kudus di dalam loh hatimu. Sehingga firman Tuhan itu ditulis dalam loh hati kita. Karena di situ ada perbendaharaan yang baik. Di dalam Lukas, kalau nggak salah 6 ayat 45, ini perlu. Lukas 6 ayat 45. Di situ dalam hati itu penuh dengan firman, mempunyai perbendaharaan, mempunyai harta ya, yang mahal. Itu adalah harta yang mahal yang disimpan, perbendaharaan itu harta yang mahal. Maka kalau hatinya penuh firman, sudah Roh Kudus bekerja dengan leluasa karena dijaga oleh firman Tuhan. Dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan yang orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Tidak bisa. Waduh, ngomong aja baik, ya toh. Tapi Roh Kudus lucu gitu. Ngomong iya, karena apa? Hatinya itu bisa. Mukanya tuh kelihatan semuanya. Tapi saya percaya, saya yakin dengan kebenaran firman Tuhan semua dikuduskan itu. Hatinya dijaga oleh Tuhan. Hidup dalam pengharapan Tuhan. Tidak perlu untuk sekarang ini bagaimana saya menjadi saksi harus lumba-lumba, bagaimana? Tidak. Hidupnya saja jadi saksi. Jadi saksi. Saudara Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau melihat di dalam ini tadi, contoh yang terakhir adalah Yusuf. Yusuf pasal 39. Oleh karena Yusuf, maka Potifar diberkati Tuhan. Usahanya diberkati Tuhan. Pekerjaannya semua diberkati Tuhan. Karena apa? Karena Yusuf disertai Tuhan. Jadi kan orang yang tadi hidup benar dan kudus dan dapat Allah itu bukan karena kekuatan saudara, tapi Roh Kudus yang menolong kita. Itu disertai Tuhan. Lalu dikatakan segala sesuatu yang dibuatnya berhasil. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, maka dalam situlah akan terpancar kehidupan. Jikalau saudara mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh hidup saudara diberkati Tuhan. Saudara akan hidup. Artinya hidup ini kesehatan itu akan dijaga oleh Tuhan. Sehat, kuat, panjang umur. Kok ada yang amin? Saya ulangi sekali lagi. Akan sehat, kuat, panjang umur, banyak rezeki, hidup diberkati Tuhan. Apa yang diperbuatnya selalu berhasil dalam hidup saudara dan beruntung. Amin. Katakan itu terus di dalam apa yang diberkatakan. Tuhan sampai mengatakan demikian dengan setelah mendengarkan firman Tuhan dalam Yosua pasal yang 1 ayat yang berapa, kalau ayat 9 katakan, sekali lagi ku katakan kepada, sekali lagi, itu berulang-ulang ngomong, sekali lagi, jangan tawar hati dan kecut hatimu, sebab kemanapun engkau
mau pergi, aku akan menyertai kamu. Tuhan menyertai. Dalam menghadapi goncangan apapun, ingat Tuhan menyertai. Dalam lembah gelap Tuhan menyertai. Dimasukkan dalam api, Tuhan menyertai. Itu firman Tuhan. Penyertaan Tuhan. Disertai orang yang hidupnya benar di hadapan Allah. Amin, saudaraku. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus. Jaga hati dalam segala kehidupan. Akan di situ akan terpancar kehidupan. Ya, saudaraku. Apa saya hidup? Hidup tetap sehat, tetap kuat. Ya. Saudaraku, tetap kuat karena banyak rezeki, banyak berkat. Amin. Benar, saudaraku. Dan apa yang katakan, berkat Tuhanlah yang membuat kamu kaya. Luar biasa. Perbendaharaan benar. Berkat Tuhanlah yang membuat kamu kaya. Bahkan firman Tuhan katakan 1:27 Mazmur 21, Anda tidak usah bekerja sampai ke tekuk ringkel. Maaf ya, tekuk ringkel itu. Malam buat siang-siang malam ke tekuk ringkel. Tapi jika engkau hidup benar di hadapan Tuhan, Allah memberkati Tuhan pada waktu tidur. Wow. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara.